Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Dwi Lucy Riyadona. Kali ini kita akan membahas materi biologi kelas 10 di semester genap, yaitu fungi. Kompetensi dasar untuk materi fungi ada pada KD 3.7 dan 4.7, yaitu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan, serta menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi karakteristik jamur, mengelompokkan jamur berdasarkan cara reproduksinya, menguraikan peran jamur dalam kehidupan, menjelaskan simbiosis jamur dengan makhluk hidup lain, serta menyajikan laporan keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi, apa sih yang kalian ketahui tentang fungi? Contoh-contoh fungi dapat kalian lihat pada gambar yang telah disajikan. Beberapa gambar tersebut menunjukkan bahwa keanekaragaman fungi sangat besar dan memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem, misalnya sebagai pengurai atau dekomposer. Berikut ini adalah ciri atau karakteristik fungi. Yang pertama, eukariotik atau memiliki membran inti. Yang kedua, memiliki dinding sel yang terbuat dari zat kitin. Yang ketiga, tubuhnya berupa talus yang tersusun dari hifa berupa benang-benang dan kumpulan hifa yang disebut miselium. Keempat, tidak berklorofil. Kelima, bersifat uniseluler dan multiseluler. Serta yang keenam, bereproduksi dengan spora. Fungi memiliki beberapa istilah, antara lain yang pertama adalah yeast atau khamir, ditunjukkan pada gambar nomor 1. Yang kedua ada kapang atau mold, ditunjukkan pada gambar nomor 2. Dan yang terakhir ada mushroom atau cendawan, yang ditunjukkan oleh gambar nomor 3. Masing-masing perbedaannya dapat kamu lihat pada tabel berikut, di mana untuk yeast atau khamir merupakan jamur uniseluler atau sel tunggal. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae, merupakan jamur yang berperan dalam pembuatan minuman beralkohol. Berikutnya adalah mold atau kapang. Kapang merupakan jamur yang mempunyai sel berbentuk filamen. Filamen yang merupakan sel vegetatif tersebut dinamakan hifa. Hifa dari koloni kapang akan tumbuh bercabang-cabang dan membentuk jalinan massa yang sering disebut miselium. Contoh dari jamur ini adalah Rhizopus oryzae, yaitu jamur yang berperan dalam fermentasi tempe. Istilah lainnya yaitu mushroom atau cendawan, merupakan jamur yang mempunyai filamen dan tubuh buah yang besar dan dapat terlihat mata walaupun dengan mata telanjang tanpa menggunakan bantuan alat. Contohnya adalah Volvariella volvaceae atau disebut juga jamur merang. Sekarang coba perhatikan struktur fungi berikut. Ada dua jenis hifa pada fungi. Yang pertama, hifa tidak bersepta atau bersekat, disebut juga senositik, dan hifa bersekat atau bersepta. Hifa yang tidak bersekat dimiliki oleh jamur-jamur zygomicota, sementara jamur-jamur lainnya memiliki hifa yang bersekat. Hifa senositik atau koenositik disebabkan oleh pembelahan nukleus berulang-ulang tanpa terjadi sitokinesis atau pembelahan sel. Gambar berikutnya menunjukkan anatomi fungi. Terlihat beberapa organel yang terdapat pada sel fungi, antara lain dinding sel, membran plasma, aparatus Golgi, nukleus, RE kasar, dan mitokondria. Untuk hifa yang bersekat, memiliki pori-pori yang cukup besar untuk memungkinkan beberapa organel seperti ribosom, mitokondria, dan bahkan nukleus mengalir dari sel ke sel. Terdapat juga growing tip di mana fungi memusatkan energi dan sumber dayanya untuk menambah panjang hifa sehingga dapat meningkatkan seluruh area permukaan absorptif dan bukan memperbesar lingkar hifa. Ketika mereka tumbuh, fungi dapat berpindah ke tempat-tempat baru dengan cepat menjulurkan ujung-ujung hifanya ke wilayah yang belum dihuni sebelumnya.
Ciri lainnya dari fungi adalah hidupnya secara heterotrof. Namun, berbeda dengan hewan, fungi tidak menelan atau memakan makanannya. Sebagai gantinya, fungi mengabsorpsi nutrien dari lingkungan di luar tubuhnya. Selain itu, fungi juga melakukan pencernaan ekstraseluler, yaitu penguraian zat organik kompleks menjadi zat organik sederhana oleh enzim yang dikeluarkan jamur di luar sel atau tubuh jamur. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, fungi bersifat saprofit, parasit, dan mutual atau simbiosis. Simbiosis pada fungi dapat berbentuk lichen dan mikoriza. Habitat fungi di lingkungan lembab, sedikit asam, dan teduh. Fungi dapat bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Untuk reproduksi aseksual dengan pembentukan kuncup atau tunas pada jamur uniseluler, pemutusan benang atau hifa yang disebut juga fragmentasi, serta dengan pembentukan spora aseksual melalui sporangiospora atau conidiospora. Untuk reproduksi seksual dengan cara menghasilkan spora seksual. Spora seksual dihasilkan secara singami atau penyatuan sel atau hifa yang berbeda jenis. Berikut ini beberapa cara reproduksi seksual dari jamur. Yang pertama, ada yang secara tunas, biasanya oleh jamur uniseluler. Kemudian ada yang secara fragmentasi atau pemutusan hifa, dan ada juga melalui spora aseksual yaitu sporangiospora dan conidiospora. Untuk spora seksual pada jamur ada 3 jenis yaitu zygospora, ascospora, dan basidiospora. Masing-masing spora seksual adalah ciri dari masing-masing kelompok dari jamur. Zygospora yaitu milik Zygomicota, ascospora milik Ascomycota, dan basidiospora adalah milik Basidiomycota. Fungi diklasifikasikan berdasarkan reproduksi atau spora seksual ataupun generatif. Yang pertama ada Zygomicota, yang kedua Ascomycota, ketiga Basidiomycota, keempat Deuteromycetes, yang kelima Chytridiomycota, dan keenam Glomeromycetes. Baiklah, sekarang kita masuk ke pengelompokan jamur yang pertama, yaitu Zygomicota. Perhatikan gambar-gambar yang telah disajikan ya. Terlihat beberapa contoh dari Zygomicota, antara lain jamur tempe, jamur roti yang sudah membusuk atau kadaluarsa, dan beberapa jamur yang hidup di dalam kotoran hewan sebagai saprofit. Zygomicota memiliki zygosporangium yang resisten sebagai tahap seksual. Kelompok ini mencakup kapang-kapang yang cepat tumbuh dan menyebabkan pembusukan pada makanan seperti roti, stroberi, dan ubi jalar selama penyimpanan. Dengan demikian, fungi berperan sebagai dekomposer jika makanan tidak hidup atau bersifat parasit pada makhluk yang masih hidup, dan spesies lainnya sebagai simbionetral atau komensalisme. Ciri dari Zygomicota antara lain heterotrof saprofit, hifanya tidak bersekat, reproduksi menghasilkan spora yang dilakukan melalui aseksual dengan fragmentasi miselium atau sporangiospora, dan seksual dengan perkawinan hifa yang berbeda jenis. Untuk sporanya, spora seksual adalah zygospora dan spora aseksual adalah sporangiospora. Perhatikan struktur Zygomicota berikut. Ada bagian yang dinamakan sporangium sebagai kotak spora, di mana ketika sudah matang, warnanya akan menjadi kehitaman. Di dalam sporangium terdapat sporangiospora. Kemudian tangkainya dinamakan sporangiofor. Berikutnya ada stolon, dan yang terakhir yang mirip dengan akar adalah rhizoid. Selain pada jamur tempe, contoh Zygomicota juga terdapat pada roti yang membusuk yang dinamakan Rhizopus stolonifer. Kalian bisa perhatikan struktur dari Zygomicota berikut. Sekarang mari perhatikan siklus hidup dari Zygomicota berikut. Untuk nomor 1, miselium memiliki berbagai tipe perkawinan yang digambarkan dengan simbol positif maupun negatif. Berikutnya, nomor 2,
Miselium yang bersebelahan dari tipe perkawinan yang berbeda akan membentuk perluasan hifa atau gametangium yang masing-masing menyelubungi beberapa nukleus haploid. Selanjutnya akan terjadi plasmogami, yaitu penyatuan sitoplasma dari dua miselium induk yang berbeda. Plasmogami akan menghasilkan struktur kokoh yang disebut dengan zigospora atau zigosporangium. Ketika zigosporangium terbentuk, mengandung lebih dari satu nukleus haploid dari kedua induk. Zigospora mengembangkan pelapis kasar berdinding tebal yang dapat menahan kondisi-kondisi buruk selama berbulan-bulan. Selanjutnya akan terjadi karyogami, yaitu penyatuan inti sel. Selama karyogami, nukleus haploid yang disumbangkan oleh kedua induk akan berfusi atau melebur menghasilkan nukleus diploid. Karyogami biasanya terjadi sewaktu kondisi menguntungkan bagi fungi yang diikuti dengan meiosis. Meiosis akan membentuk zigosporangium yang bergerminasi menjadi sporangium pada batang tangkai yang pendek. Selanjutnya, pada gambar nomor 7, sporangium menyebarkan spora haploid yang beraneka ragam secara genetis. Dan nomor 8, spora bergerminasi dan tumbuh menjadi miselium baru. Pada gambar nomor 9, miselium juga dapat bereproduksi secara aseksual dengan membentuk sporangium yang menghasilkan spora haploid yang identik secara genetis, atau disebut juga sporangiospora. Berikut ini peranan dari zigomikota, antara lain untuk proses pembuatan makanan, contohnya Rhizopus oryzae, pembuatan tempe, Mucor javanicus, pembuatan tape. Peranan lainnya digambarkan oleh huruf C dan D sebagai dekomposer atau pengurai kotoran hewan. Misalnya adalah Mucor mucedo, saprofit pada kotoran ternak dan sisa-sisa makanan yang mengandung karbohidrat. Ada juga Pilobolus, menguraikan kotoran hewan, menekuk ke arah cahaya tempat rumput kemungkinan tumbuh. Fungi akan menyebarkan sporangiumnya dalam semburan air sejauh 2 meter. Hewan yang sedang merumput akan menelan fungi bersama rumput lalu menyebarkan spora di dalam kotorannya. Berikutnya kita akan masuk ke kelompok yang kedua dari fungi, yaitu Ascomycota. Kelompok ini mencakup mulai dari khamir uniseluler hingga fungi mangkuk dan morel yang rumit. Contoh lainnya adalah jamur oncom yang biasa kita konsumsi. Spora seksual dari Ascomycota disebut juga ascospora, dihasilkan secara internal di dalam kantong yang disebut ascus. Ascomycota juga menghasilkan banyak sekali spora aseksual yang dinamakan conidiospora. Lebih dari 40% dari semua Ascomycota hidup dengan alga hijau atau cyanobacteria dalam simbiosis yang menguntungkan yang disebut lichen. Beberapa ciri dari Ascomycota antara lain hifanya bersekat, bersifat multiseluler, misalnya Aspergillus wenti, dan uniseluler, misalnya Saccharomyces cerevisiae. Memiliki ascus atau kantong penghasil ascospora. Tubuh buah disebut ascocap. Hifanya berdiferensiasi menjadi conidiofor. Bereproduksi secara aseksual dengan tunas oleh organisme uniseluler, conidiospora, dan fragmentasi oleh organisme multiseluler, dan bereproduksi secara seksual dengan perkawinan hifa yang berbeda jenis. Spora seksualnya dinamakan ascospora. Berikut ini adalah struktur dari Ascomycota. Terlihat pada gambar yang sebelah kiri, terdapat ascospora di dalam suatu ascus. Umumnya, satu ascus akan mengandung 8 ascospora yang sudah matang. Gambar di sebelahnya menunjukkan spora aseksual yang dinamakan conidiospora. Berikut ini adalah siklus hidup dari Ascomycota. Hampir sama seperti zigomycota, tahap-tahapannya antara lain yang pertama, terjadi pertemuan antara hifa positif dengan hifa negatif. Selanjutnya akan terjadi plasmogami atau peleburan membran plasma atau membran sel, di mana akan membentuk hifa dikaryotik
yang dihasilkan dari plasmogami, memproduksi banyak askus dikariotik. Selanjutnya akan membentuk kariogami. Kariogami terjadi di dalam setiap askus menghasilkan satu nukleus diploid. Lalu akan terjadi pembelahan meiosis, di mana setiap nukleus diploid membelah melalui meiosis, menghasilkan 4 nukleus haploid. Setiap nukleus haploid membelah sekali melalui mitosis, menghasilkan 8 nukleus. Dinding sel berkembang di sekeliling nukleus membentuk askospora. Oleh karena itu, satu askus akan menghasilkan 8 askospora yang sudah matang. Askospora ini didorong dengan kencang hingga terlepas dari askus melalui bukaan di askokap. Askospora yang bergerminasi memunculkan miselium baru. Miselium ascomycota juga dapat bereproduksi secara aseksual dengan menghasilkan spora haploid berpigmen yang dinamakan conidiospora. Beberapa peranan ascomycota antara lain untuk proses pembuatan makanan dan minuman beralkohol. Pada huruf A menunjukkan Saccharomyces cerevisiae pada ragi roti dan minuman beralkohol, di mana ia mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Untuk huruf B adalah Neurospora crassa untuk pembuatan oncom, dan untuk huruf C Aspergillus wenti pembuatan sake dan kecap. Untuk huruf D umumnya ditemukan pada Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum sebagai penghasil antibiotik. Ada juga Penicillium camemberti dan Penicillium roqueforti untuk pembuatan keju. Peranan lainnya yaitu dapat bersimbiosis membentuk mikoriza dan lichen. Contohnya pada huruf E yaitu tuber melanosporum dapat membentuk ektomikoriza dengan akar pepohonan, dan huruf F yaitu Morcella esculenta yang dapat dimakan sering dijumpai di bawah pohon di perkebunan membentuk lichen, yaitu simbiosis fungi dengan alga hijau atau cyanobacteria. Ada juga Ascomycota yang berperan sebagai patogen atau parasit. Contohnya adalah Claviceps purpurea menyebabkan penyakit ergot pada gandum, dan Aspergillus flavus menyebabkan kanker pada manusia, menghasilkan racun aflatoksin, dan Aspergillus fumigatus menyebabkan penyakit paru-paru pada burung, digambarkan oleh huruf H. Baiklah, kita masuk ke kelompok yang ketiga dari fungi, yaitu Basidiomycota. Kelompok ini mencakup cendawan, puffball, dan saf fungi. Juga mencakup mutualis yang membentuk mikoriza dan 2 kelompok parasit tumbuhan yang bersifat destruktif, yaitu jamur karat atau ras dan jamur gosong atau smut. Basidiomycota memiliki tubuh buah yang rumit yang disebut Basidiocarpus, mengandung banyak basidia yang menghasilkan spora seksual yang dinamakan Basidiospora. Basidiomycota sudah diidentifikasi sebanyak 30.000 spesies, lebih sedikit dibanding Ascomycota yang sudah diidentifikasi sebanyak 65.000 spesies. Beberapa ciri dari Basidiomycota antara lain multiseluler dan hifanya bersekat, tubuh buah disebut basidiokarp, reproduksi aseksual membentuk spora aseksual yang dinamakan conidiospora, reproduksi seksual dengan perkawinan hifa yang berbeda jenis, dan spora seksualnya dinamakan basidiospora. Perhatikan struktur Basidiomycota berikut. Terdapat tudung atau pileus yang merupakan ciri umum yang sering dijumpai pada beberapa spesies Basidiomycota. Juga terdapat lamila atau hymenium yang menjadi tempat dari basidium atau kantong penghasil spora untuk menghasilkan basidiospora. Mari perhatikan siklus hidup Basidiomycota berikut. Yang pertama, 2 miselium haploid dari tipe perkawinan yang berbeda akan mengalami plasmogami. Berikutnya, yang kedua, sebuah miselium dikariotik akan terbentuk, tumbuh lebih cepat daripada yang sebelumnya, dan akhirnya mengalahkan miselium induk yang haploid.
Selanjutnya, miselium dikariotik membentuk massa padat yang berkembang menjadi Basidiokarpus. Selanjutnya terlihat pada gambar bilah-bilah atau lamela yang dilapisi oleh basidium. Bilah-bilah Basidiokarpus berjejer dengan sel-sel dikariotik yang disebut dengan basidium pada nomor 4. Akan terjadi kariogami pada masing-masing basidium menghasilkan satu nukleus diploid yang kemudian mengalami meiosis. Pada meiosis, setiap nukleus diploid menghasilkan 4 nukleus haploid yang masing-masing berkembang menjadi sebuah basidiospora. Sehingga terlihat bahwa satu basidium akan menghasilkan 4 basidiospora yang sudah matang. Ketika matang, basidiospora dikeluarkan lalu disebarkan oleh angin. Pada lingkungan yang cocok, basidiospora bergerminasi dan tumbuh menjadi miselium haploid yang berumur pendek. Basidiomycota memiliki banyak sekali peranan dalam kehidupan. Peranan yang pertama adalah sebagai bahan makanan yang dapat dikonsumsi. Contohnya adalah A. Auricularia polytricha, jamur kuping. B. Volvariella volvaceae, jamur merang. C. Pleurotus sp, jamur tiram. Dan D. Lentinus edodes, jamur shiitake. Yang kedua, Basidiomycota juga dapat berperan sebagai patogen. Contohnya adalah E. Jamur karat, Puccinia graminis, parasit pada tanaman gandum. F. Jamur gosong, Ustilagomaedes, parasit pada tanaman jagung. G. Amanita phalloides, beracun yang dapat mematikan. Dan H. Amanita muscaria yang dapat menyebabkan halusinasi. Satu lagi peranan dari Basidiomycota yang biasanya digunakan sebagai obat herbal, yaitu Ganoderma lucidum atau jamur kayu. Memiliki banyak sekali manfaat sebagai obat, diantaranya kandungan zat antioksidan yang baik bagi tubuh, juga dapat mencegah pembentukan sel kanker dan mengobati infeksi saluran kandung kemih. Ganoderma lucidum juga dapat membantu melawan penyakit Parkinson. Jamur ini memiliki khasiat mencegah degenerasi sel saraf. Dan jamur ini anti radang dan anti alergi, diabetes, gangguan pada usus, dan penambah daya tahan tubuh. Baiklah, kita masuk ke kelompok yang keempat dari fungi, yaitu Deuteromycetes. Banyak hamir dan fungi berfilamen sejauh ini tidak diketahui tahap seksualnya. Maka ahli mikologi biasanya menyebut fungi semacam itu dengan Deuteromycetes, dari kata Yunani deutero kedua dan mycet yang artinya fungi. Setiap kali tahap seksual ditemukan bagi suatu fungi ini, spesies tersebut diklasifikasikan ulang ke dalam kelompok tertentu. Beberapa ciri dari Deuteromycetes antara lain disebut juga fungi imperfecti karena reproduksi seksualnya belum diketahui, memiliki hifa bersekat, bersifat mikroskopis, dan umumnya parasit. Bereproduksi secara vegetatif dengan blastospora atau tunas dan conidia. Deuteromycetes memiliki peranan yang negatif dalam kehidupan, yaitu penyebab mikosis atau infeksi fungi pada kulit. Contohnya ditunjukkan oleh gambar A. Epidermophyton flocosum, penyebab kaki atlet, yaitu gatal dan lepuhan yang sangat menular, namun dapat diatasi dengan lotion dan bubuk fungisida. Juga pada gambar B menunjukkan Microsporum, penyebab penyakit ringworm yang dinamai demikian karena muncul sebagai area melingkar yang berwarna merah di kulit. Berikutnya gambar C, yaitu Trichopiton, penyebab kadas dan kurap. Dan gambar D, Tinea versicolor, penyebab panu. Baiklah, kita masuk ke kelompok yang kelima dari fungi, yaitu Chytridiomycota atau chytrid. Disebut chytrid tersebar luas di danau dan di tanah. Uniknya dari chytrid ini mempunyai spora berflagela yang disebut dengan zoospora. Karena sifatnya ini, chytrid diduga merupakan salah satu kelompok fungi yang paling awal berdivergensi dari fungi-fungi lainnya. Memiliki dinding sel dari kitin
Beberapa kitrid membentuk koloni dengan hifa, sedangkan yang lain terdapat sebagai sel-sel tunggal yang bulat. Contoh dari kelompok ini adalah Chytridium. Sebagian kitrid adalah dekomposer, sementara yang lain merupakan parasit pada protista, fungi lain, tumbuhan, atau hewan. Kitrid yang lain merupakan mutualis penting, misalnya kitrid anaerobik yang hidup di saluran pencernaan domba dan sapi yang membantu memecah zat tumbuhan. Kitrid baru diketahui sebanyak 1000 spesies yang sudah diidentifikasi. Nah, kelompok yang terakhir dari fungi adalah Glomeromycetes. Meskipun jumlahnya baru sedikit, sekitar 160 spesies yang telah diidentifikasi sejauh ini, Glomeromycetes merupakan kelompok yang penting secara ekologis. Glomeromycetes membentuk mikoriza arbuskular dengan akar tumbuhan, menyuplai mineral dan nutrien-nutrien lain ke akar. Ujung-ujung hifa yang mendorong ke dalam sel-sel akar tumbuhan bercabang-cabang ke dalam struktur mungil serupa pohon yang dikenal sebagai arbuskula. Contoh dari Glomeromycetes adalah Glomus moschea. Baiklah, alhamdulillah materi pada pertemuan ini sudah selesai. Materi berikutnya adalah lichen dan mikoriza yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa insya Allah pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.